مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita berjumpa meskipun secara online. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bu Isma berharap semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pagi hari ini, khusus 2 hari ini kita akan belajar mendalami materi tentang pendidikan agama Islam dalam rangka Pesantren Kilat SD Negeri 1 Wonoboyo. Baiklah, untuk memulai materi pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah dan doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagi kalian, meskipun di rumah saja, harus tetap berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun itu, termasuk untuk materi pembelajaran pesantren kilat kali ini. Bagi yang belum berdoa, silahkan Bu Isma persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Isma yakin dan percaya bahwa kalian meskipun di rumah saja mengawalinya dengan berdoa. Bu Isma yakin pasti kalian sudah berdoa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita menggugah semangat dulu. Jangan bermalas-malasan, jangan sambil bermain mendengarkannya, jangan sambil tiduran, harus duduk menyimak dengan baik. Untuk menggugah semangat kita, ada salah satu lagu ya. Nanti kalian juga harus mengikuti dari rumah biar semakin semangat. Nah, silahkan disimak lagunya. Kalau kau berpuasa jentik jari, kalau kau berpuasa jentik jari, kalau kau berpuasa, mari kita lakukan. Kalau kau berpuasa, jentik jari. Kalau kau anak takwa, tepuk dada. Kalau kau anak takwa, tepuk dada. Kalau kau anak takwa, mari kita lakukan. Kalau kau anak takwa semuanya. Wonoboyo 1 pasti bisa. Nah, mudah kan? Jadi setiap akhir bernyanyi, Bu Isma selalu mengucapkan Wonoboyo 1. Kalian jawab pasti bisa. Seperti itu ya, kita coba sekali lagi. Nah, kita ulangi sekali lagi ya secara bersama-sama. Meskipun dalam kondisi online, kalian menyimak dari YouTube, tetap harus semangat dan mempraktikkan. 1, 2, 3. Kalau kau berpuasa jentik jari. Kalau kau berpuasa jentik jari. Kalau kau berpuasa, mari kita lakukan. Kalau kau berpuasa jentik jari. Kalau kau anak takwa, tepuk dada. Kalau kau anak takwa, tepuk dada. Kalau kau anak takwa, mari kita lakukan. Kalau kau anak takwa semuanya. Wonoboyo 1 pasti bisa. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan ini kita semakin bersemangat. Semoga pula lagu ini menjadi penyemangat kita untuk berlatih berpuasa. Untuk apa? Untuk menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersemangat, setelah kita bernyanyi, kita akan masuk ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang masjid. Nah, sebuah bangunan, ya kan? Sebuah bangunan yang berada di banyak tempat. Kita sering menemuinya. Salah satu tempat
ibadah kita, untuk melakukan sholat, untuk melakukan berbagai hal-hal kebaikan di sana. Nah, sekarang Bu Isma akan menjelaskan tentang beberapa keutamaan masjid, ya, tentang beberapa keutamaan masjid. Karena kalian ini masih anak-anak, pasti masih sangat bersemangat untuk ke masjid, apalagi pada bulan puasa menjelang berbuka puasa. Gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang keutamaan masjid. Bu Isma berharap kalian memperhatikan dan menyimak dengan baik. Semoga bisa dipahami ya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang keutamaan, yaitu bahwa masjid adalah salah satu bangunan yang dicintai Allah, gitu ya. Masjid itu menjadi bagian negeri yang paling dicintai Allah. Dalam hadis, salah satu hadis riwayat Muslim, dijelaskan bahwa bagian negeri yang paling dicintai Allah itu adalah masjid-masjidnya. Gitu ya, adalah masjid-masjidnya. Karena apa? Karena masjid ini menjadi pusat aktivitas kebaikan untuk sholat, untuk berzikir, untuk melakukan zakat fitrah, untuk melaksanakan takbiran, semuanya berpusat di masjid. Oleh karena itu, masjid adalah wujud kecintaan Allah kepada salah satu negeri. Begitu. Untuk yang kedua, yaitu tentang membangun masjid itu sama dengan membangun rumah di surga. Seperti itu. Ada salah satu hadis menjelaskan, jika kita turut andil dalam membangun masjid di dunia, insya Allah kelak kita akan dibangunkan rumah di surga kelak. Ya, siapa yang tidak mau mendapati rumah di surga? Bu Isma yakin pasti semuanya mau. Bu Isma pun ingin seperti itu. Jadi orang-orang yang bekerja untuk membangun masjid, untuk mewakafkan atau bersedekah membangun masjid, seperti itu kelak akan dibangunkan rumah di surga. Itu ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu masjid itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi berdirinya masjid itu menjadi perlindungan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian pernah mendengar kabar tidak? Tsunami pada tahun 2006 kalau tidak salah. Tsunami Aceh gitu ya. Salah satu tsunami terbesar di Indonesia yang saat itu semua bangunannya lenyap. Rata dengan tanah, tergulung oleh air, tergulung oleh ombak. Seperti itu. Dan hanya satu bangunan yang berdiri dengan kokoh, tidak hanyut. Padahal di sekelilingnya itu hanyut oleh ombak-ombak tsunami. Itu adalah Masjid Baitur Rahman Aceh, gitu ya. Dilihat ada di gambar seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bangunan masjid yang tetap kokoh meskipun ribuan manusia meninggal. Ya, ribuan manusia meninggal, banyak rumah, banyak bangunan-bangunan besar sekali yang rata dengan tanah, hanyut dengan air. Banyak mobil-mobil yang hanyut dengan air. Tetapi kuasa Allah, masjid ini tetap dilindungi oleh Allah, tetap berdiri hingga saat ini. Masya Allah, luar biasa bukan keutamaan masjid ini? Selanjutnya, masjid ini insya Allah, janji Allah itu akan membuat kubur kita menjadi tenang. Nanti manusia akan menemui kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setelah mati, setelah meninggal, akan dikuburkan dalam tanah. Seperti itu ya. Nah, bagi orang-orang yang sering ke masjid, bagi orang-orang yang sering melaksanakan sholat jamaah di masjid, menghidupkan masjid, meramaikan masjid, nah itu akan membuat kuburannya lapang. Meskipun Bu, itu kan kuburannya sangat sempit, hanya satu kotak kecil di dalam. Nah, bagi orang-orang yang suka dengan mendatangi masjid, yang suka berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, insya Allah nanti akan menemui kuburan itu sangat lapang, sangat nikmat gitu ya, tidak sesempit yang kita lihat dengan mata. Itulah keutamaan masjid, luar biasa.
Kemudian yang terakhir ini adalah tempat suci beribadah. Itu. Jadi masjid ini adalah tempat suci kita dalam beribadah kepada Allah. Siapa yang bulan puasa ini belum pernah absen ke masjid? Ayo, siapa yang belum pernah absen? Apakah kalian sudah setiap hari ke masjid? Nah, kalau ada yang absen, mulai hari ini nanti silahkan datang lagi ke masjid untuk memakmurkan masjid, meramaikan. Bukan meramaikan dengan teriakan-teriakan ya, bukan ramai dengan bercanda-bercanda, bukan ramai dengan gojek-menggojek gitu ya. Jadi bukan gojekan, bukan teriak-teriakan, tetapi meramaikan masjid itu maksudnya sholat berjamaah di masjid, mengaji di masjid, TPQ di masjid, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang baik di masjid, berzikir, membaca Al-Quran. Itulah yang dimaksudkan meramaikan masjid, menghidupkan masjid gitu ya. Karena kalau kita melakukan semua kebaikan di masjid itu, insya Allah ampunan Allah itu akan lebih mudah turun bagi orang-orang yang sangat hobi, sangat suka menghidupkan masjid, memakmurkan masjid. Seperti itu anak-anak. Jadi karena mumpung di bulan Ramadan ini yang sebentar lagi insya Allah akan selesai, sebentar lagi akan lebaran, marilah di akhir-akhir hari ini kita maksimalkan untuk datang ke masjid gitu, untuk mengaji, untuk sholat berjamaah. Dikurangi berteriak-teriak, bertertawa yang sampai terbahak-bahak, dikurangi ya, pelan-pelan. Bu Isma merasa maklum kalau anak-anak itu suka bermain-main di masjid. Tidak masalah, tapi jangan sampai mengganggu jamaah yang lain. Jangan sampai mengganggu orang-orang yang beribadah di masjid. Boleh ngobrol, boleh tertawa di masjid, tapi jangan sampai terlalu keras, jangan berlari-larian. Ya, seperti itu anak-anak. Itu adalah materi singkat kita hari ini. Bagi yang ingin bertanya atau bagi yang masih bingung, silahkan kalian bertanya di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa kalian absensi ya, absensi di kolom komentar dengan menyebutkan nama lengkap beserta kelas kalian, disertakan kelas A atau kelas B-nya. Misalnya Rizky Pradana kelas 2A. Nah, seperti itu tulis di kolom komentar karena itu juga termasuk penilaian. Nah, bagaimana anak-anak hari ini materinya? Mudah kan? Alhamdulillahirobbil. Nah, setelah materi itu tadi, kalian mempunyai tugas. Nah, tugasnya yaitu mewarnai masjid ya. Nanti filenya akan dikirimkan melalui WA di grup ya, akan dikirimkan oleh Bu Isma. Nah, tadi kan Bu Isma menyebutkan bahwa membangun masjid itu juga membangun rumah di surga, insya Allah. Nanti akan Bu Isma kirimkan sebuah gambar masjid yang berwarna putih. Tugas kalian mewarnai ya. Kalian mewarnai dengan harapan kalian. Wah, besok saya pengen bangun masjid warnanya seperti ini. Kalian warnai dengan rapi, yang serapi mungkin ya, serapi mungkin, sekreatif kalian ya. Ini adalah tugas pertama untuk pesantren kilat hari pertama ini. Baiklah, Bu Isma sudah rasa cukup untuk materi hari ini. Untuk mengakhiri pesantren kilat pada pagi hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa setiap selesai belajar atau setiap selesai menyimak video pembelajaran, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin.
Kurang lebihnya Bu Isma mohon maaf, jika ada salahnya, jika ada kurangnya, itu datang dari Bu Isma pribadi. Jika kalian merasa senang, merasa bersemangat, memperoleh kebaikan dalam video ini, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan. Kita bertemu besok lagi ya, insya Allah. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, semangat berpuasa. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.